dumateng panjenengan dipun aturaken matur sembah nuwun. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, melanjutkan Mau'idotul Hasanah yang terakhir, yakni Mau'idotul Hasanah saking Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, pengurus besar Nahdlatul Ulama dari Jakarta. Dumateng Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, pengurus besar Nahdlatul Ulama dari Jakarta, kaula sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat wa bitadbiri tasul ma'mulat wal muradat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunjina yaumaz ziham, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidana Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhhar wa ashabil akhyar adan ni'am lifdalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamurak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifan najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hafzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratil kuramal aizza wal ulama wal masyayikh al bajil wal amathil, sahibul ma'had Hadratil Mukarram Kiai Abu Bakar dalam sedaya keluarga, Hadratil Mukarram Kiai Haji Mas Mansur Tolhah, juga Kiai Abdul Matin Jawahir, Kiai Haji Akhfas Hamid Baidawi ingkang kula hormati, kula cintai, pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Al Mukarram Kiai Haji Nur Mukhazzin, leres nggih, para dewan asatid ustadat, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, para wali santri, para muridin, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Kula dipun WA berkali-kali, cuman disuwun hadir, mboten disuwun untuk bermauidhah. Nek maido monggo, nek maido kula rumaos mboten punya hak. Keranten sering kepanggih kali Kiai Abu Bakar tenggene pondokipun Kiai Abdul Matin, kula kok tertarik pingin sowan.
Cuman wau niku terlambat keranten kepayahan. Terus mulai berangkat nang tol Muntilem kula nih. Akhirnya kebablas meh ndugi Lamongan mriko. Akhirnya menggok sak ketemune jebule sawah-sawah jalani rusak. Tapi alhamdulillah akhirnya panggih Pondok Pesantren Al-Falah teng Petung niku seket panggih kali para masyayikh, para kiai, para pejabat pemerintah, Bapak Kapolsek hadir, Bapak Kakemenak, maaf mboten kula sebut, pokoknya pejabat pemerintah sipil maupun TNI Polri. Nek kula ikuti para penceramah niki yang dibahas mboten alam zahir, mboten bangsa barang sing katon sing fisik, tapi kalau wau adalah hal-hal yang barang sing boten katon, barang sing sir asrar, genai niki adalah termasuk wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, barang-barang sing bangsa rezeki sing gak disangka-sangka, yang di luar nalar, yang di luar perkiraan, rupane cocok kali pondok mriki. Nek ningali ceritane niki kiyaine niki wis embuh wau kula lamat-lamat pireng khutbah pengasuh niku dugi tebian pokok bangsa mamfus fulus ngoten niku pireng, tapi mboten sempurna kula pirengan kula tentang tarkib sempurnane, pokoke sing pireng ana manfusi ana fulusi ngoten. Niki memang Islam niku nek dietang di jumlah ajarannya adalah hampirlah kalau tidak katakan 99% pokoknya dominan barang-barang sing ghaib, barang-barang sing min haitsu la yahtasib. Sejak awal pesantren niki bukan hanya warisan Wali Songo, tapi sejak zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki sak temene sampun wonten pesantren. Niku kumpule para sahabat-sahabat monco dari berbagai negara ingkang mayoritas minal fuqara wal masakin. Dahare kebutuhan sehari-hari nopo teruse sahabat-sahabat lintune ingkang punya kelebihan rezeki dikempalaken kaling Nabi teng jerambai masjid, teng emperan masjid yang dikenal dengan suffah. Wonten 70 sahabat, bahkan wonten sing dawuh 120, wonten riwayat sampai 300 kempal tengene emperane Masjid Nabawi, sehingga dikenal dengan Ashabus Suffah. Ingkang dados kepala pondoke, lurah pondoke nalika niku adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga Al-Qur'an nek mbot lepat wonten dawuh lil fuqara illadzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabul jahilu aghnia minat ta'affuf. Al-ayah nek mbot lepat ngaten lil fuqara'i alladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard
Yaksamu jahilu agniya minat ta'affuf. Ayat niki nek ningali tafsir adalah ayat kangge sahabat-sahabat ashabus suffah yang kiambake terhalang untuk ikut berbisnis, terhalang pergi ke sana kemari. Taksamu agniya, orang-orang mengira dia orang-orang kaya karena tidak melihat kiambai bekerja, mboten ningali kiambai usaha. Tapi kok bisa hidup, bertahan hidup, sehingga orang lain menganggap mereka adalah orang-orang yang kaya raya. Intinya ngoten. Mereka tertahan fisabilillah dalam rangka kiambai mengkaji, mendalami ilmu agama. Lah niki sebagai suatu isyarat bahwa ngaji, mendalami ilmu agama niki adalah termasuk ada jaminan-jaminan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Napa malih kalau piyambake sampun mencapai makom minal muttaqin, ya. Orang-orang ini akan dijanjikan oleh Allah rizki yang min haitsu la yahtasib. Mila dalu menika monggo kita biasakan barang sing gak biasa. Nek pengajian biasa jam 11 bubar, ya napa nek kira-kira sampai subuh bubar. Biasakno barang sing gak biasa. Karena banyak ajaran Islam niki membiasakan hal yang tidak biasa. Biasanya menurut nafsu niki supaya dos budi kita niki membiasakan hal-hal yang membiasakan hal-hal yang tidak biasa. Biasanya menurut nafsu saat niki mboten menuruti nafsu. Nek niki kita saged insyaallah ilmu-ilmu sing tanpa melalui sekolah, kata saya dipun ceritakan bagaimana sabda Abdullah bin Mas'ud yang betul-betul beliau itu sebagai ngangon, tukang ngangon wedhus yang tidak pernah disebut oleh orang lain, tidak terkenal namanya, tapi akhirnya di Kufah Imam Abu Hanifah menyatakan beliaulah ada imam besar sebagai lambang ilmu pengetahuan. Imam Abu Hanifah banyak mengambil pelajaran daripada bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud di dalam menyebarkan agama, nasrul ilm dumatan umat. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Beliau pernah menyatakan sebuah hadis, nggih. Niki memang hadisnya mauquf tapi dimarfu'aken. Nggih niku yen balepat ngeten. Kaifa antum idza labisatkum fitnah yarbus fiha as-saghir wa yakburu fiha al-kabir wattahadan nas sunnah fa idza turika minha qila turikatis sunnah qalu wa mata dzaka ya Abdullah bin Mas'ud qal idza dhahabat ulama'ukum wa qathurat qurra'ukum wa qallat umana'ukum
wa kathurat ru'asa'ukum al hadis au kama qala. Beliau menyatakan bagaimana keadaan kalian dos pundi kawontenan panjenengan manakala fitnah ini sudah seperti pakaian yang menempel di tubuh kita. Kula panjenengan lak mboten pernah lepas pakaian kecuali yang di luar, yang hadirin hadirat niki. Artinya berukut-berukut menutup aurat. Bagaimana keadaan kalian manakala fitnah ini sudah seperti pakaian yang tidak lepas dari kalian. Anak-anak kecil tumbuh dalam fitnah sehingga berkelakuan koyok kelakuane wong-wong sing dewasa, omongane omongan sing ngeres-ngeres, ucapannya ucapan yang tidak bermoral. Sing tua-tua iki padha pikun sebelum masanya. Lali kalau dia itu sebagai generasi tua yang mestinya memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, tapi mali berkelakuan seperti anak kecil. Jadi berbalik-balik. Lajeng di saat itu fitnah sudah dianggap suatu hal yang normal. Fitnah dianggap sebagai hal suatu yang biasa. Lajeng para santri-santri pun matur, kapan itu terjadi? Nopo tanda-tandane? Idza dzahabat ulama'ukum, manakala ulama-ulama generasi terbaik kalian ini sudah banyak yang meninggal dunia. Sampun kata ingkang kapundhut. Sak mangke pun kathah sing kapundhut. Dzahabas shadiqun al-wal fal-wal. Fatabqa khuthalah minan nas. Orang-orang yang benar sing generasi-generasi pertama pun kata sing kapundhut. Sehingga sisa niki khuthalah minan nas. Resek, sampah, nggih, ampas. Jadi kula panjenengan sakniki niki ampas, resek. Jadi dalu niki kula ngomong teng resek-resek, termasuk kula. Tapi ampas, resek yang siap untuk didaur ulang, diolah kembali, akhirnya bisa tersaring sari-sarinya lho ngoten nggih. Tapi niki pun al-uwal fal-uwal niki pun setelah itu dianggap sebagai khuthalah niki dipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggih, dadi walaupun dalu niki kula ngomong-ngomong ambek sampah ambek khusalah padha sampahe. Tapi yang siap untuk didaur ulang. Akhirnya bisa menjadi generasi-generasi yang menyusul generasi-generasi yang baik. Manakala ulama sudah banyak yang meninggalkan kita. Di suatu Quran wonten dawuh awalam yaro anna na'til ardonan kusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa wasari'ul hisab. Adakah penduduk desa, anak bangsa, kaum, umat, masyarakat, komunitas manusia dimanapun berada tidak tahu, tidak melihat anna natil ardo, kami Allah mendatangi sebuah perkampungan, sebuah daerah, sebuah kota, sebuah negara, nan kusuha, aku kurangi desa itu. Maksudnya aku ambil berkahnya, aku ambil ketenangannya, sifat-sifat kebaikannya, min atrofia, dari sisi para kader-kader terbaiknya. Niki menurut tafsir sahabat
Abdullah bin Abbas, Imam Qatadah dan sebagainya, al-atraf wal ashraf. Yang dimaksud atraf niki generasi-generasi terbaik. Jadi Gusti Allah mengurangi kekuatan bumi, kekuatan sebuah negara, kekuatan sebuah desa, keberkahannya niki diambil dari sisi generasi terbaiknya ingkang kathah dipun pundhut dening Gusti Allah. Niki yang pertama dan utama. Dengan wafatnya para generasi-generasi terbaik, maka yang namanya keberkahan niki sampun sulit bisa ditemukan. Wonten nggih namung teng pertemuan kados ngeten-ngeten niki. Kalau di luar ini kita sudah kesulitan mendapatkan berkah, menemui berkah. Saking sulitnya sampai-sampai saat ini di mana-mana muncul warung berkah. Nggih. Kaki lima barokah. Karena apa? Sulit mencari berkah yang betulan, sing bener. Akhirnya barokah buka toko dewe-dewe, buka warung dewe-dewe. Niki yang ada. Kenapa? Karena banyaknya generasi-generasi terbaik yang sudah mendahului kita. Oleh karena itu ada sebuah kewajiban moral kanggo kula panjenengan, dos pundi kita bisa mempertahankan berkah itu di tengah-tengah kita. Kehidupan zaman sebelum kemerdekaan dengan di zaman merdeka, orde baru, orde lama, orde baru, orde reformasi niki sudah kelihatan tampak bagaimana berkurangnya keberkahan itu. Ketenangan boten kados zaman riyin. Zaman riyin kathah tiyang pinter nggih, kathah tiyang bener, titik wong pinter niku zaman riyin hidupnya tenang. Sak mangke akeh wong pinter, titik wong bener, kehidupannya berubah. Kehidupannya berubah, berkah sulit kita temukan. Kula kira-kira 40 tahun yang lalu ketemu orang Brunei, Darussalam, yang penduduknya masih 250.000 teng daerah Kalimantan mereka. Omong-omongan waktu niku Indonesia masih kuat ekonominya, disebut sebagai singa atau apa, pokoknya ekonominya lebih kuat daripada negara-negara tetangga. Jadi ekonominya sangat kuat. $1 masih sekitar Rp1.000. Paling mahal 1.500. Niku zaman niku. Nggih, zaman orde baru memang. Sak mangke $1 sudah hampir 15.000, 14.000 sekian. Tapi dibanding dengan Brunei waktu niku, justru per kapitanya selisihnya 20 lebih. Brunei yang kita mencari orang pintar sulit, pados tiang bergelar doktor, napa malih profesor sing budak-budak ndase, umumnya profesor budak ndase, kron saking pintere lah ngoten. Niku zaman biyen. Sakniki kata tiang budak ndase bukan karena pinter, kakean micin, kakean makanan sing mengandung kimia. Teng Jakarta niku wonten perkumpulan namanya Perbakin. Niki ternyata bukan perkumpulan untuk dunia olahraga, tapi nanti singkatan dari perkumpulan Baduk Kinclong. Sik nom-nom podo budak-budak. Nah, ini Indonesia nek mencari orang yang bertitel bergelar Masya Allah ombyoan, patos gelar nopo banyak, nopo malih era reformasi niku muncul gelar sing macem-macem yang pokoknya wonten S2, S3, S teler,
Pokoknya teko SMS wis patok pun gak ono maneh gelar di atasnya. Itu Indonesia. Waktu itu sudah mampu memproduksi pesawat dengan PT Nurtanio-nya. Surabaya saged damel kapal besar dengan dokpalnya. Brunei mboten saged napa-napa. Tapi kenapa kesejahteraan Brunei jauh meninggalkan Indonesia? Selisihnya 20 kali lipat. Wonge nggih pun ngeten niku. Nggih. Orangnya ya biasa-biasa. Ngeten. Ndelek wong pinter angel. Indonesia kakean wong pinter. Tapi kesejahteraan itu justru dimiliki oleh mereka. Ngomong-ngomong, mereka menonjolkan setiap rumah mobil gilap parabola, mobil gilap parabola. Kita parabola dereng mengenal waktu niku. Nek ana wong duwe parabola di atas rumah malah dici, heran kok ana wajan nduk ndukure omah. Jadi tiap rumah niku mobil gila parabola. Taksi niku pun disubsidi pemerintah total, setiap warga naik taksi sak karepe, sak jam rong jam ape turu nduk taksi bebas. Tapi Indonesia waktu napa malih sak mangke mulai muncul taksi, buka pintu mawon mboten numpak niki, buka tok kena cas 10.000. Nggih, buka lawange gak numpak niku kena cas, kena denda 10.000. Napa malih turu teng taksi lak ngoten. Nah, iki menenge si ono apa enggak iki kira-kira? Kuatir ana rupa gak ana swara. Medeni. Tasik wonten nggih? Sik sabar. Wis kadung kula kengken munggah niku. Jane kula namung badhe sowan mawon teng Kiai sinten? Kiai Abu Bakar. Dilanjut. Lah, ini nggih. Ini wa yarzuq min haitsu la yahtasib, sing kala wau sering sampun didhawuhaken Ki Abdul Matin, Ki Ahfaz dan pengasuh. Niki rupane cocok bahas barang-barang sing non fisik, sing abstrak. Napa malih mangke nek jam 3 jam 2 wah tambah gayeng niki ngomong. Di saat Indonesia mengalami perekonomian yang kuat, di saat dolar masih 1.000-1.500. Nah bagaimana kalau sekarang? Dulu mohon ditinggal 20 kali lipatnya. Nah sekarang berapa ratus kali lipatnya? Rupanya Indonesia masih belum beranjak dari nomor urut lebih dari 100 negara yang termiskin sedunia. Dari 180 sekian negara, Indonesia ini peringkatnya masih di atas. Padahal alamnya, perut buminya, lautnya, hutannya, ini adalah kekayaan. Orang luar menganggap tidak ada negara yang kaya seperti kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Tapi kenapa kesejahteraan niki kok belum merapat? Kenapa? Para bapak, wau dipundhalken Ki Abdul Matin. Betul memang 350 Indonesia dijajah. Kalau tingali, kalau ikuti, ternyata yang pokok dasar penjajahan yang selama itu karena ingin menguras kekayaan Indonesia. Adapun mereka ganggu-ganggu di bidang politik, ideologi, budaya, itu hanya pintu masuk mawon. Tapi tujuan utama mereka ingin menguasai kekayaan Indonesia. Mereka mengerti berapa kekayaan Indonesia itu. Perut buminya mengandung apa, lautnya, dasar hutannya. Tapi kenapa warga dan bangsa ini, katakanlah aktsaruhum minal mustada'afin minal fuqara wal masakin,
Apalagi nek disebut nggih bangsa rakyat yang di bawah garis kemiskinan itu kata-kata nggih warga kita. Kenapa? Bukankah janji Allah kita ini disiapkan rezeki yang min haitsu la yahtasib, dan itu insya Allah sudah dilakoni dengan Kiai Abu Bakar, Kiai Abdul Matin dan kiai-kiai yang Kiai Mas Mansur. Niki salawat Kiai Mas Mansur dikenal dengan salawat niki sing Masyisiyah. Nah ini pokoknya nek dungane Kiai Mas Mansur Masyisiyah selesai. Ini orang-orang yang memang mestine kita ini lebih banyak bicara masalah ini. Masalah teknologi memang tidak bertentangan. Islam tidak membatasi. Bahkan Islam mengajarkan agar kita ini terus menggali ilmu. Ambillah gelar-gelar yang ada di dunia ini. Opo ae wis. Kula niki enggak ada kanca teng Surabaya. Waktu teng PCNU Surabaya. Niku senengane sekolah. Sehingga gelare niku renteng-renteng. Ono sekolah anyar sekolah. Berhasil dapat tambahan gelar. Ono sekolah mana? Pokoknya anggere ono sekolah anyar sekolah. Sehingga gelare kuwi ditulis teng buku. Buku entek gelare dereng entek. Saking akeh gelar. Jadi Islam itu tidak membatasi. Coba ayat-ayat pertama yang diturunkan dalam rangka penobatan, dalam rangka hari jadi kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat napa? Al-Alaq. Nggih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini redaksi ayat-ayat pelantikan dan hari jadi kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesederhana itu. Masa Iqra itu kita artikan bacalah, maca tulisan, nggih? Yang semula tidak bisa baca akhirnya bisa. Bukan hanya berhenti di situ, bukan hanya membaca tulisan, tapi membaca segala apa yang ada di sekitar kita, membaca alam, membaca tanda-tanda, bahkan ayat-ayat kauniyah, membaca sir asrar, membaca alam-alam yang ada di sekitar kita. Andaikan setan niki mboten mengelilingi kita, laulas syayatin yahumuna ala qalbi bani adam la ra'au malakutas samawati wal ard. Adakan setan iki mboten ngepung atine jantunge bani Adam. Nggih, teng hadis dipunsebutkan telaline niki ditempelno nang jantunge bani Adam. Niki kita saged melihat alam malakut di sekitar berapa miliar, berapa triliun macamnya alam malakut. Tapi karena kita ini wis kadung wau niku membiasakan hal yang biasa, akhirnya sulit saged nerobos. Jadi Iqra ini bisa menembus ke sana. Bacalah apa yang ada. Jadi Islam itu tidak membatasi ilmu pengetahuan. Memang ilmu agama dibawa oleh Rasulullah SAW, sedang ilmu umum melalui ayat-ayat kauniyah, kejadian alam. Ini lahirlah ilmu umum. Betul dikotomi sebetulnya. Cuman kebanyakan ilmu umum ini melahirkan orang-orang pinter, tidak menjamin benar. Tapi nek ilmu agama melahirkan orang-orang benar, diharapkan juga bisa pintar. Nah ini, lah sing kita butuhkan sak mangke dengan banyaknya para ulama yang sudah mendahului kita, pondok-pondok pesantren sebagai warisan Nabi yang sampai sekarang ada jaminan melahirkan kader-kader yang pintar sekaligus benar, niku namung di pondok pesantren. Tapi kebanyakan masyarakat sampun terkecoh. Napa malih zaman sakniki mulai pendaftaran mengejar sekolah favorit, sekolah unggulan dan sebagainya.
Memang betul anaknya jadi pinter, tapi tidak ada jaminan benar. Nah kalau sudah demikian, yang dihasilkan hanya manusia pinter, tapi tidak ada jaminan benar. Kita niki sedang mimpi saat niki mimpi pada tahun 2035 nanti sedang dimimpikan sebagai era atau zaman bonus demografi, yaitu suatu era, suatu zaman di mana usia produktif akan dominan sekali, bisa 80%. Usia produktif bisa mendominasi mencapai 80% dari jumlah penduduk Indonesia ini. Sehingga saat ini pun mulai jalan ini masuk. Usia 15 tahun, usia 17, 20 ini sudah mulai masuki era bonus demografi. Di saat itu usia produktif. Bayangane ngimpi nenek wong wis manusia, rakyat, anak bangsa yang mana usia produktif mencapai 80%, berarti kesejahteraan akan bisa dirasakan merata wis pokoknya. Ya hanya tinggal 1-2 ngoten mawon. Kelantan dominan sekali. Kelantan 80% usianya usia produktif. Yang usia pun lewat niki hanya tinggal paling 10%. Yang balita ini ya kira-kira 10%, 15%. Justru yang 75 sampai 80 ini produktif. Maka mimpinya sekarang kita akan sejahtera pada saat itu. Para bapak, para ibu hadir rahmat. Sejahtera yang disebut bonus demografi. Tapi kalau kita hanya menghasilkan anak-anak pinter tapi tidak benar, jangan harap makin itu akan kita dapatkan bonus demografi, tapi justru yang akan kita dapatkan bencana demografi. Bukan kesejahteraan, justru orang akan podo pinter kabeh nggih, usia produktif, tapi yang dipikirkan mikir awake dhewe, mikir kelompoke dhewe, penganiayaan, intimidasi, penguasaan ini akan ada di mana-mana. Orang sudah gila dengan ilmu pengetahuan. Padahal ilmu itu kalau tidak dikontrol, makanya ayat Iqra, bacalah. Maksudnya jadilah kamu orang yang punya kemampuan tanpa batas menurut ukuran manusia. Tapi harus dilanjut bismirabbik. Iqra yang bismirabbik. Bismirabbik ini yang benar, yang ngontrol nanti. Kalau hanya Iqra saja tanpa bismirabbik, ini bencana. Tapi kalau bismirabbik, ini bonus, katakanlah. Mila Syekh Yusuf bin Yahya. Syekh Yusuf bin Yahya dalam suatu makalahnya dawuh, niki kiambake niki sekurun kali Imam Sahibut Taifah Abdul Qasim Al-Junaidi, kira-kira abad ke-3 Hijriah lah masuk di situ. Niku dawuh ngeten, fit dunya tughyanani, tughyanun fil alam wa tughyanun fil mal. Walladzi yunjika min tughyanil ilm al ibadah, walladzi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala. Imam Junaid nggih dawuh persis kata ngoten. Di dunia ini ada dua keculasan. Mungkin sampean kata culas gak patek paham. Paham lah mboten? Sing jawab cuma siji, liyane turu. Liyane ilang pun. Iki kari kursi tok nih. Sabar nggih, sampai mungkin ditutup doa, insyaallah mulai membawa berkah. Sampean akan rasakan perubahan-perubahan kehidupan. Nek sabar. Kados Brunei niku lho. Niku wau kula pedhot dereng kula lanjut niku. Kenapa Brunei sejahtera waktu itu?
Di dunia tuh, yang di dunia ini ada dua keculasan. Culas gak ngerti, pelacuran rodok ngerti. Nggih. Nek diarteni perselingkuhan lah niki kata sing ngerti ini. Nek kata selingkuh itu viral. Di dunia ini ada dua perselingkuhan. Yang pertama tughyanun fil ilm, perselingkuhan dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa selingkuh. Ilmu pengetahuan itu bisa culas. Ilmu pengetahuan bisa melacurkan diri. Ini berbahaya. Lah untuk menyelamatkan keculasan perselingkuhan ilmu pengetahuan, al ibadah. Walladzi yunjika min tuyanil ilm al ibadah. Ibadah wau bismi rabbik niku. Nggih. Yang mampu mengontrol, mengendalikan keculasan ilmu, perselingkuhan ilmu adalah ibadah. Coba tiang-tiang sing berilmu niku, sing korupsi, koruptor, BLBI, korupsi ini mboten namung 1 miliar 2 miliar, triliunan. Nggih. Niku wong pinter napa wong goblok? Wong pinter napa wong goblok? Wong pinter. Berarti ilmunya culas. Ilmunya berselingkuh. Kenapa? Karena tidak dikontrol oleh benar itu tadi. Jadi penting, bener zaman sakmake mau jadi sangat penting. Pinter itu ya penting, bener lebih penting. Karena pinter, nek gak bener akhirnya napa? Akeh wong pinter padha kebeli. Tapi bener tok nek gak pinter ya denger-denger. Sampean bondo bener tapi gak pinter, denger-denger sampean ditinggal mbek wong, gak payu. Ngaten lho. Niku kan dawuh Ki Rangga Warsita niku. Nggih. Wong bejat munggah derajat, wong bener denger deng, wong pinter padha kebeli. Zamane zaman sing gak edan gak kedu, nek kepingin keduman edano bareng bah. Lak ngoten lah. Wong lanang wis padha ngasurake awake, wong wadon padha ilang wirangi. Itu pada 1820 sekian Ki Rangga Warsita itu ndawaken ngoten, tembus ngantos sak mangke. Beliau asalnya orang pinter, otaknya cerdas, brilian, jenius, tapi akhirnya terasa kering, ngumboro, meninggalkan fasilitas kehidupan. Ya kan warga calon punya di warga keraton Solo yang mbaknya buat lepat nih atau Jogja mereka. Semua kehidupannya terpenuhi, tapi terjadi kegersangan dalam hatinya. Akhirnya ingin mencari kebenaran. Ngumboro ngantos teng Ponorogo, ngaji teng Kiai Hasan Besari, akhirnya oleh ilmu kecerdasan jiwa, oleh ilmu kebenaran, akhirnya dawuh-dawuh niki napa tembus tanpa hijab, nggih. Keramate nggih, mukasyafah nggih, ini. Ha ini. Terus benar ini menjadi penting, tapi juga digandengi didami oleh pinter. Bener tok denger-denger. Zaman sakmangke wong jujur kojur, wong bener denger-denger. Nggih, wong pinter padha keblinger. Lah, untuk menyelamatkan itu ibadah bismi rabbik. Nggih. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Lah, lembaga sampai sekarang yang mampu melahirkan kader-kader yang benar sekaligus pinter adalah lembaga pondok pesantren, termasuk Al-Falah ini. Saman kandhani niku sing ngejar-ngejar sekolah favorit, sekolah unggulan. Ya pinter memang. Otak anak akan terus digenjot menjadi anak yang cerdas, pinter. Diadakno lomba selalu juara, kirim luar negeri oleh nomor 1. Tapi tidak ada jaminan benar.
Kalau tidak jamin benar, bahaya ini untuk masa depan ini. Bonus demografi yang diharapkan ada kesejahteraan, ketenangan, akhirnya bukan bonus demografi yang didapatkan, justru nopo bencana demografi. Akeh wong pinter tapi sakniki pun kata sampean ningali RRT itu banyak profesor. Winginane itu sudah menciptakan robot yang dinamakan Android Asuna. Wedok wayune Masya Allah, dibentuk semikian rupa, kulitnya niku ndigi silikon pilihan, ngaten, jadi lebih lembut, lebih wis pokoke nek kita mengenal wonten gadis sing full press body, gak ono dempulane, nek dicekel niku kepleset. Itu Asuna ini, Android Asuna itu lebih dari itu. Dia sudah 10 tahun lebih menekuni napa ndamel Android Asuna boneka niki, dia ini sumbar, tunggu 10 tahun lagi akan saya launching, saya produksi besar-besaran, dan dia akan bisa dilepas nek sak make sik pakai kontrol untuk ganggu, menggoda para jomblo-jomblo. Nggih, janjinya akan dilepas di pasar bebas untuk mengganggu, mengajak jomblo-jomblo, lelaki-lelaki kesepian, hidung belang untuk pemuasan nafsu seksnya. Hampir sudah tidak bisa dibedakan pun antara iki manungsa beneran ambek boneka. Niki sudah mulai dicoba. Kalau nalika ketemu kali waktu niku Panglima TNI niku pasti Pak Gatot itu di stelno boneka-boneka robot yang cantik-cantik itu. Ini terjadi keresahan. Itu hasil orang pinter itu. Jangankan kita bicara bonekanya, sak niki wong nyekel duit rupiah mlebu tol gak payu. Nggih? Gak payu. Kudu gawe e-tol niku, elektronik napa? Kartu elektronik niku. Bahkan di RRT tiang jajan gedang goreng pun mboten damel yuan, tapi cukup pakai HP. HP di anu ngaten pun. Dan nanti akan terjadi karena akibat banyak sudah orang yang pinter yang kita anggap tidak benar, akan dibangun mal-mal, swalayan-swalayan sing tidak ada pelayannya, cukup nek tiang badhe tumbas napa-napa, cukup napa nggih nutul ngoten mawon. Nutul sudah dia. Akhirnya apa? Tenaga kerja banyak berkurang. Akan melimpah. Akan terjadi suatu masalah. Akibatnya ya ini. Itu akibat dari kita. Kalau itu mungkin masih lebih ringan. Tapi kepandaian orang sekarang, orang pintar yang tidak benar justru menciptakan sesuatu yang merusak moral anak bangsa. Kayak ini contoh nih, boneka-boneka seks, ya? Itu dari kepandaian yang diciptakan sedemikian rupa, nyupani koyok persis sekali manungsa. Nalika tahun 2015 di Tokyo ini ada 100 orang kumpul karena merayakan boneka kawin kali boneka loh. Boneka kawin kali boneka. Justru di Amerika, di pengadilan tinggi Amerika melegalkan lelaki kawin dengan lelaki, perempuan kawin dengan perempuan. Ini hasil wong-wong pinter nih kok. Nggih napa mboten? Sing pinter sing gak bener. Di Barcelona ada seorang insinyur kiambake pun nantang, saya akan menciptakan suatu boneka dan boneka itu akan saya kawini sendiri dan saya akan bisa punya anak dari boneka itu. Bayangno nek pun boneka-boneka diciptakan kayak ngeten, kira-kira gadis-gadis ngene petung niki kira-kira
Terus pun dikira-kira masa depannya. Ini hasil orang lain. Nek gede RRT wong pinter nggawa robot kesana kemari ndak kawin, itu biasa, kawin dengan hasil ciptaannya. Nggih. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah. Milo hanya pondok pesantren lah yang akan mampu melahirkan orang-orang bener, generasi bener sekaligus pinter. Sakniki lembaga pendidikan yang backgroundnya Islam kayak IAIN dan sebagainya pun hampir tidak ada. Kalau tahu dilapori ada ketua yayasan niku, ada unsuri, ada ini. Bahkan rektornya lapor karena kayak di demo oleh mahasiswanya, dilebokno kamar dikunci teko njaba. Bayangnya rektor kali ketua yayasan. Teng pondok wonten apa mboten ngoten niku? Ndak ada. Demo tidak kita pernah. Justru mereka itu akan sami'na wa ata'na dumateng sosok seorang kiai itu. Karena di situ ada qudwah hasanah. Di pondok itu ada pimpinan yang baik. Jangankan dawuh, tingkah laku mawon tanpa instruksi akan ditiru oleh santri-santrinya. Kiai ini senengane gawe pakaian takwa, santri tidak diperintah wabe takwaan. Kiai ini seneng gawe bakia, semera bakia. Nggih, kelompen santri gak diperintah gawe bakia kabeh. Lho ngeten. Bahkan undang-undang pondok yang setiap malam Jumat dibaca dan dibaca tentang kewajiban, larangan, sanksi bagi santri itu saktian dawe kiai 15 tahun yang lalu hanya sekalimat dua kalimat itu yang lebih sakti dan sekarang masih tetap bertahan. Makanya pondok itu buatan sembarangan, termasuk bagian daripada jumlah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, karena pondok itu warisanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Wali Songo disebarkan sistem teng pondok niku wau. Untung panjenengan ibu-ibu niki wali santri sedaya niki. Parang bin. Wis jangan terkecoh dengan pendidikan di luar. Percayakan anak sampeyan niki teng pondok Al-Falah. Napa malih sudah diselenggarakan pendidikan tingginya. Nggih, mulai TK sampai perguruan tingginya ini sudah ada. Kanjeng Nabi kan pun dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa inna ma abaw yuhawidani aw yumajjisani aw yunasirani aw yumajjisani. Niku hadis tambahan kula de ayu bajingani ayu malingani. Setiap bayi yang dilahirkan itu lahir dengan fitrah, bersih bagaikan kertas putih. Terserah orang tuanya, pemilik kertas ini mau ditulis apa kertas ini. Nek kertas niki ditulisi kul wallahu ahad, ditulis ayat kursi, surat Fatihah, kertas ini akan mulia. Mulia apa mulia? Tidak sebarang orang niki boleh pegang kalau dia tidak dalam keadaan suci, nggak ada wudhu. Pak, Bu, kalau sing dangak mereka. Kita mau ono sing mantuk ae. Iku ono sing ndelosor pojok. Iku wong napa ketok ndelosor ireng-ireng. Dilanjut nang mboten iki. Sekedap mawon nggih. Jadi kanjenipun kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan pasti lahir dalam keadaan fitrah. Anak siapapun. Tapi kenapa jadi bajingan, jadi maling, begal, nggih, morfinis? Karena orang tua. Kanjeng Nabi bilang langsung fa inna abawa wong tuane yang tanggung jawab. Lho wong tua wis tanggung jawab. Wis kontrol di rumah, iya di rumah kontrol, di luar rumah. Wis di sekolahno, di sekolahan sing bener. Tapi di antar sekolah dan rumah dia lepas, akhirnya terisi oleh isian-isian antara niku wau.
Jadi pertama kali anak ini bener itu memang tanggung jawab wong tua. Nek sampai gak bener wong tua yang dituding dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nenjat bajingan wong tua? Saya tidak menyuruh iya, tapi keliru menitipkan anaknya, tidak kontrol dan sebagainya. Lah, kewajiban. Tapi alhamdulillah pondok-pondok pesantren, para asatidz ustadzat ini siap mengambil alih, tanggung jawab wong tua. Wis dekek pondok aku sing kok tanggung jawab anake dadi pinter bener. Kewajiban-kewajiban wong tua saged diambil alih. Tinggal wong tua ndalekno rezeki kangge nafkahi putra-putri teng pondok lan damel anak sing kathah. Lah napa? Wis ana sing tanggung jawab. Wong tua wis enteng ya kari ndelekno nafkah sing halal dikirimno anake lan produksi anak sing akeh. Nek wis dadi diuncalno nang pondok. Lho ngoten cek pondoke rame. Nggih? Setuju? Bapak tok sing setuju. Ibuke gak patek setuju. Gawe anak sing akeh, Bu. Nek dadi uncalno nduk pon karena tanggung jawab sudah diambil oleh kiai, oleh para asatidz ustadzat, para pengurus pun enteng panjenengan. Karena apa? Karena nanti di pondok akan lahirlah generasi-generasi yang benar sekaligus pinter niku. Terakhir nerusno Brunei wau sing pedhot. Ternyata akhirnya napa? Di saat waktu sholat begitu masjid mengumandangkan adzan, polisi-polisi yang di pos-pos niki turun obrak-obrak wong teng pasar, teng terminal, teng dalan diobraki keken munggah masjid niku di Brunei pada waktu itu. Sehingga nalika jamaah sholat sudah jamaah sudah dilaksanakan, manakala si ono wong sing tengok-tengok nduk gone terminal melaku-melaku nduk dalan ditilang kali polisi. Jadi polisi Brunei nilangi wong sing gak jamaah, sing tengok-tengok tengene. Jadi toko pada tutup, terminal prei sementara nek ono wong sing tengok-tengok ditilang. Sami kali polisi mriki nggih. Nilangan. Tapi mriki niki mboten mriki petung nggih. Kalau tahu ketemu kali polisi, Pak polisi nggih, mau ke Trenggalek ngoten. Kesusu kula sore jam 8 harus nyampe. Ngaten. Lah sopir kula niki santri niku medal dideleki mbeng panggih akhire kula nyeluk sopir santri kampung. Krana kesusu ngaten nggih. Dadi mboten sempat celonoan sarungan. Mboten yes budal sarungan. Akhir teng ngarepe Giant, ngene Giant niku kan wonten lampu sing dangu ngoten. Niki krana kesusu diterabas mawon lampu ini. Dadi lampu merah diterabas, akhirnya dicegat kali polisi itu. Lah biasa polisi nek nyegat yang melanggar lampu merah niku langsung mohon maaf mengganggu perjalanan, mohon ditunjukkan kelengkapan kendaraan termasuk SIM, surat. Biasa ngoten. Tapi supir kula niki krana rumangsa salah, mesine cepet nyampe malah dicegat, akhirnya tertunda. Wis mboten ambil pusing, langsung njukuk STN kali nyelipaken nggih gambar-gambar abang ngoten niku lho. Dislipno cek selesai ngoten karepane niku ngoten. Begitu buka lawang mudhun kan sarungan. Biasanya polisi takonnya ngoten niku wau. Mohon maaf ganggu perjalanan ini. Begitu ketok sopir kula niku sarungan, takonnya niki ngeten. Loh, Mas mau pengajian ya? Lho ngoten takonnya. Berubah langsung. Mas mau pengajian ya? Oh iya, saya mengantarkan Pak Kiai dari Kedung Taruan ini mau ke Trenggalek. Tergesa-gesa karena harus nyampe jam 8.
Oh, mau pengajian, jadi di dalam ini Pak Yai ya? Iya Pak. Ya mohonlah damai Pak. Oh, enggak usah tersekusi. Barokahnya saja. Jadi polisi ini mboten perunan malah njaluk barokah. Jadi rada aneh ya, polisi ngerti barokah. Dan itu terjadi kalau alami loh, kalau ini pengalaman kalau enggak usah barokahnya saja. Niki mungkin polisi ndugi petung niki. Ketepaan ditugasaken teng mriku. Jadi masih ada orang baik. Insya Allah 2, 3, 4, 5 masih banyak orang-orang baik itu. Nah, jadi polisi Brunei itu nilangi wong sing gak jamaah. Tepat di surat Toha ayat 131 bagaimana ayatnya? Teng mriku dipun dawaken A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wonten apa mboten niki? Wonten apa mboten? Wonten nggih? Niki surat Toha sampeyan 131. Wa'mur perintahkan Muhammad ahlaka keluargamu, sahabatmu, karibmu, bahkan melebar ke tetanggamu, bisolati dengan sholat, wastobir lan betah-betahi alaiha atas gangguan-gangguan yang berat di dalam sholat. Jadi sholat itu berat, gangguannya kada. Lek napa? Wong begitu Allahu Akbar mestine eling Gusti Allah, sing diilingi niki pasar. Janji. Bahkan duit 50 rupiah 3,5 wulan sing nyelempit nduk sendenge WC didelek nglepek gak ketemu. Begitu Allah Akbar teko niki duit niki. Oh iya, tak selempitno nduk sendenge WC 3 bulan. Niku detail sekali eling. Sampeyan nggih ngoten. Nah, nggih ngoten ta? Weling kabeh. Itu beratnya. Wastabir alaiha. Loh, ayatnya kenapa? Dalam satu konteks dawuh la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Coba ini dianalisa. Kalau tantang para ekonom-ekonom, ayat ini bicara perintah sholat, nyabari kekhusyukan sholat, gangguan sholat supaya disabari, khusyuk, Allahu Akbar, lesane Akbar, atine nggih Allahu Akbar. Loh, kenapa ayat ini kok napa dilanjut dengan marhaban bi khuduri Ki Marzuki, masyaallah nggih. Nah niki berarti pun wayahe mudun niki kula. Dadi ayat ini wastabir alaiha la nas'aluka rizqan. Kenapa dalam satu konteks satu ayat ini kok perintah sholat dilanjut dengan la nas'aluka rizqan. Kami Allah tidak minta gaji, tidak minta rizki padamu. Nahnu narzukuk, justru kami yang merizki. Coba ini dianalisa. Loh, perintah sholat kok dihubungkan sampai masalah jaminan rizki. Niki nek mboten kaya Kiai Abu Bakar bangsane Kiai Abdul Matin, Kiai Mas Mansur, niki mboten saged masuk. Nggih. Ini dunia-dunia yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera kita. Dan itu besar sekali, terbesar dalam kehidupan kita. Cuma keyakinan kita niki sing belum mencapai ke sana. Nek umpam keyakinan mantep, selesai. Pak, Bu, Pak. Niki nembe. Kata contoh, kula nembe kenal dengan seseorang dari Aceh. Dia melarat, yatim. Ada 5 saudara, ditinggal mati, meninggal orang tua dalam keadaan akhirnya kerja keras, dadi kuli, dadi nopo. Kerja keras untuk menghidupi adik-adiknya supaya sakit sekolah. Akhirnya dengan kemantapan yakin ini, hidupnya dibangun dengan keyakinan. Ini selama ada nyawa, Gusti Allah jamin. Bahkan wau kalau aturaken, nggih. Gusti Allah janjeni dumateng tiyang sing takwa dijanji rezeki yang tidak disangka-sangka.
Jadi wong sing takwa niku jaminan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang tidak disangka tidak ada hitungannya. Tidak ada nominalnya. Cara duit ngeten tidak berseri. Kula ketemu dengan beberapa orang. Orangnya datang ke rumah sudah 3 kali. Sak mangke niku nyok napa? Kula takon, kenapa sampean bisa berhasil? Nek duitnya mboten M tapi T pun sak mangke niku. Nggih. Ki ambake niku dengan hidup dengan keyakinan. Akhirnya saged dados kontraktor. Kontraktor bener niki. Wonten tiyang kontraktor etok-etok. Omahe pindah-pindah krana kontrak terus. Kontrak kene pindah kontrak kono, akhirnya disebut kontraktor. Niki kontraktor estu. Tapi kiambe hidupnya tidak pernah lepas dari anak yatim. Nek krungu jeneng anak yatim nangis ya mbak ini. Semua kekayaannya di hampir 1 bulan itu puluhan bahkan ratusan M yang untuk kepentingan anak yatim. Saat ini sedang membangun rumah sakit tenggene Batam, rumah sakit yang diharapkan bisa nyaingi Singapura, sehingga penduduk Indonesia tidak perlu ke Singapura, cukup di sana, dilengkapi semua. Wingi kula sempat di Lampung niku digawa tenggene bangunan kampusnya, termasuk di situ rumah sakitnya. Luasnya 84 hektar. Bangunannya 8 lantai. Disiapkan kamar tamu tidak kurang 800 kamar. Perpustakaannya semua wilayah daerah di mahasiswa-mahasiswi di asramakan teng mriku. Ada pengajian kitab kuning dan sebagainya. Lajeng tumbas mall di gini Jakarta, gini niki daerah Cideke Priok, niki gini namine kelapa ngoten lho, Kelapa Gading leres. Saya sempat datang, mall sak gede-gede ngoten ditumbas. Lantai pertama tetap operasionalnya mall, lantai kedua didamel kampus, okay, dengan segala prodinya. Lalu lantai ketiga rumah sakit. Waktu kalau nggak ada damel wingi, dugi ya mbak ini. Orang jalannya berodok ngeten. Tapi nek krungu anak yatim nangis. Untuk kebenaran sudah ada hitung-hitung ya mbak. Niku kalau takon kesamaan bisa kula hanya hidup dengan keyakinan. Tidak punya, wong ditinggal wong tua tidak punya apa-apa. Lah keyakinan yang ngoten itu sampai sekarang hanya bisa didapatkan di pondok pesantren. Tidak dia lain pondok pesantren. Sing mulai-mulai iki muga-muga gak kurang barokah. Mulai apa cuma pipis nggih kok balik maneh. Nek tur jok mulai dhisik ngoten nggih. Wis gak suwe-suwe. Itulah perbedaan. Ternyata ayat ini loh. Nggih. Kenapa satu konteks ayat ini perintah salat kok digandengno dengan jaminan rezeki. Bukan berarti wong salat terus buka sajadah ono duwike. Memang itu ada 1-2 orang min karomatihi. Tapi itu jauh lebih luas daripada itu. Rezeki yang min haitsu la yahtasib nggih akan dianugerahkan oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Muga-muga kembal kalian sedaya dipun trami diridhani Allah wangsul mriki disepuro dosane nggih, sejahtera barokah umure rezekine keluargane sakinah warahmah, utang-utangi muga-muga padha kesaur. Banter utang tahunan, utang bulanan, utang mingguan, utang harian, utang jam-jaman muga-muga
Allahumma barokah ngaji sampai tutup nggih. Syukur-syukur sing ngutangi gak gelem disauri. Ihdinas shiratal wallahul muwaffiq lakum thoriq. Nyun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan oleh Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Dumateng panjenenganipun dipun aturaken matur sembah nuwun. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, melanjutkan acara yang terakhir inggih menika pembacaan doa. Pembacaan doa ingkang nomor setunggal ingkang badhe dipun pimpin dening Al Mukarram Romo Kiai Haji Abu Bakar Rohim. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng donga dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bapak Jokowi lan kanca Pak Jokowi umat Islam, ugi Pak Maruf Amin nggih Kiai, monggo dipun dongaaken kala wau wonten penetapan dados presiden dan wakil presiden sageta mimpin kanthi aman terkendali, mboten wonten kericuan napa-napa. Gampang golek sandang pangan nggih. Kaping kalih panjenengan sami kula dongaaken seger waras, diparingi rezeki ingkang kathah barokah dunya lan barokah akhirat, tetep imanipun tetep dados umat Islam, dados tiyang ihsan loman niku tiyang ihsan nggih. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi anbiya wal mursalin syuhada wal mujahidin khulafaur rasyidin ulama'il amilin waliya mukhlisin atiwa sholihin sungata al-faizin bitawal qanitin aswa'i wa dzikrin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anfat wal arwahi wali mukhlisin wali tanah maulu Jawa khususan wali Petung wali Keburamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil muslimina amin. Bisyafaati Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bi karamati sahabati ajmain, bi karamati seluruh auliya syafaqatul jalani wali Allah, bi karamati ya mukhlisin wali songotal Jawa, bi karamati wali mukhlisin wali Petung Gresik al Kuburamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya walil muslimina amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim tariqan min ruhil jibril mubin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim tariqan anbiya wal mursalin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim tariqan syuhada wal mujahidin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim tariqan khulafa'i war rasyidin.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم طريق العلماء العاملين اللهم اهدنا الصراط المستقيم طريق الوالي المخلصين اللهم اهدنا الصراط المستقيم طريق العتقى الصالحين اللهم اهدنا الصراط المستقيم طريق السنة الفائزين اللهم اهدنا الصراط المستقيم طريق البكاء والقانتين اللهم اهدنا الصراط المستقيم طريق الناس في الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله يا مقدمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله يا مقدمه لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المحفوظ في كل مكان لا إله إلا الله المذكور باللسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوما يوم وفي إحسان لا إله إلا الله المنان ميزان جوال الإيمان الإسلام الإحسان الإيمان من فنات الشيطان يا خاتم اللسان لسانك الخديم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا غفار يا غفور اغفر لنا وترحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم إذا قال في سورة سليمان من المشرق إلى المغرب لذاته وصفاته وقوته وجبريل ميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وملك سليمان من المشرق إلى المغرب والجن والإنسان غماما وسلام تسليما كثيرا يا جلال إبليس الشيطان بالظلمات والنور ربنا تقبل سليمان داود عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إذا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت خير الرازقين وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إذا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت خير الرازقين يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله اللهم يسر ولا تعسر علينا على نفسي زيارة المكة المكرمة بالمدينة والمنورة يا الله وبالإجابة الجدير يا الله وبالإجابة الجدير يا الله ربي قد أتاني من الملك ولم تني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض وأنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحق بصديق يا الله بسم الله على نفسي ومالي وأهلي والدين والإيمان يا الله بسم الله على نفسي ومالي وأهلي والدين والإيمان يا الله بسم الله على نفسي ومالي وأهلي والدين والإيمان يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا الله اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا الله اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الأنية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح أهل السنة والجماعة. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح أهل السنة والجماعة. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح نهضة العلماء. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح نهضة العلماء. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح بلاد إندونيسيا. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح بلاد إندونيسيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله فعلمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الحاضرون، نستودع الله دينكم وأمانتكم وعقيدتكم وإيمانكم وإسلامكم وأهلكم وأنفسكم وأولادكم وبناتكم وتلاميذكم وتلميذاتكم وجمعيتكم نهضة العلماء ومعهدكم هذا وخواتم أعمالكم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.